Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Wahyu Koyumia dari Program Studi Pendidikan Ekonomi 2020. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai Pancasila sebagai sistem etika dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan dosen pengampu Bapak Supriyono, MPD. Etika. Etika secara etimologis adalah ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika memiliki beberapa aliran. Di antaranya, etika keutamaan, etika teleologis, dan etika deontologis. Etika keutamaan mempelajari mengenai perbuatan manusia, itu baik ataukah buruk. Etika teleologis ini memandang bahwa nilai moral dari suatu perbuatan dinilai berdasarkan pada efektivitas perbuatan tersebut dalam mencapai tujuannya. Sedangkan etika deontologis mempertimbangkan tentang kewajiban moral atau melakukan tindakan lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral sendiri. Etika Pancasila itu sendiri ialah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Kelima nilai-nilai dari Pancasila tersebut membentuk perilaku warga negara Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika yakni banyaknya kasus korupsi di Indonesia, adanya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama atau keyakinan, mesti adanya pelanggaran HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ketidakadilan hukum yang masih dapat dijumpai dalam proses peradilan di Indonesia, dan banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Etika Pancasila sangatlah diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena berisikan tuntunan atau arah nilai-nilai moral yang hidup. Tetapi diperlukan juga kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut, agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Contohnya nih, masyarakat menerima sesuatu dalam konteks politik sehingga dapat disebut sebagai bentuk suap. Ada beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika sangat diperlukan bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara, yaitu dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat. Contohnya, penyalahgunaan narkoba, menipisnya rasa kejujuran, dan rendahnya rasa hormat pada orang tua. Alasan selanjutnya, karena adanya korupsi pada pejabat-pejabat penyelenggara negara yang tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, alasan lainnya ialah kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Karena hal tersebut dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Padahal, peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Ini adalah perbedaan dari etiket, moral, dan etika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.